Elis, Om. Iya, Elis meninggal nih. Assalamualaikum. Elis Ya, pernah kemarin dulu pernah, Bro. berobat terakhir dengan aku. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fiyazal laili hadarna fiyazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabi karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyasallimu alaihi. Katanya dari Satpol PP malam ini. Tidak jadi namanya. Katanya ada Katanya acara tempat lain katanya lagi sini. Ya, baca. Yang saya hormati Itu Ibu Kepala Kelurahan Kelurahan Kangen Limur atau wakilnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT daerah setempat. Yang saya hormati Pak Imam Khotibul Gharim Masjid Baitul Ikhlas, Masjid seperti penyelenggara tadi Al-Hikmah, Al-Hikmah, masjid satu lagi Hanafi. Hanafi. Jadi masjid yang tiga ini kompak, Pak. Jadi sedikit banyaknya saya tahu itu acara lebaran, Ya. acara takziah, jamaah dan pengurus masjid ini selalu bergotong royong dan berganti-ganti untuk menanggulangi kesulitan dan kesusahan daripada warga kita ini. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama jadi pada di dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berhadir pada malam hari ini. Wabil khusus keluarga besar kita yang hari ini sedang diurung duka atas wafatnya salah seorang saudari kita, keluarga kita, yaitu Ibu Elis Kusmiati binti Enceng pada usia 41 tahun. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita menyatakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, meskipun malam hari ini hujan ya Pak ya, tapi hujannya tidak kencangnya. Walaupun tidak kencang, kalau dari Rawa Makmur basah juga Pak. Maka saya sedikit agak terlambat hadir tadi, karena kalau hujan pun tidak letunya. Nampaknya tidak Bu. Apa boleh buat, dipakailah mantel parasut yang tidak masalahnya. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah ada di sini dan bertemu dengan kita semuanya. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, walaupun dalam situasi dan kondisi duka, kita tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Pertama kali kita masih diberi oleh Allah anugerah kehidupan. Artinya masih ada peluang kita untuk belajar lebih banyak lagi, khususnya tentang hidup menuju kematian. Makanya tradisi takziah ini mungkin hanya ada di Indonesia, kalau di negara lain tidak ada. Kenapa sedemikian? Indonesia aja lah kalau masalah Islamnya sangat kental. Kenapa saya kata sedemikian? Katakanlah takziah malam hari ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada kita yang masih hidup bahwa kita juga sebentar lagi akan berpulang ke hadiratnya Allah, akan menyusul Ibu Elis Kusmiati. Nah, bagaimanakah cara kita mempersiapkan diri? Apa yang harus kita buat? Kira-kira metodenya, pelajarannya bagaimana? Nah, itulah kira-kira maksud pengurus masjid, pemuka masyarakat mengadakan takziah itu. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini, seperti biasanya Pak, saya kalau menyampaikan ceramah itu santai. Mungkin lucu-lucunya kurang Ibu, cuma sedikit agak
agak menuntut cara kita berpikir. Karena barang ini larinya ke dalam, tidak keluar. Nah, oleh karena itu, bagi yang ngantuk, tidak apa-apa tidur dulu. Ibu-ibu sudah ngantuk belum? Belum ya? Alhamdulillah sudah ada air jahe kan? Nah, kalau bapak-bapak ini ngantuk-ngantuk setengah, tapi mudah-mudahan jangan ngantuk ya. Terdengar Pak suara saya Pak? Walaupun kita di hari yang ketiga mungkin inilah penutupannya kan? Nah, kita lengkapi lagi apa sudah disampaikan oleh Ustaz kita terdahulu. Baik Bapak Ibu saya hormati, saya hendak menyampaikan kajian malam ini bermula dari surat Al-Baqarah ayat 41 dan 42. Yang bunyinya kira-kira begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabiirah ilal khashi'in. Alladzina yasjuduna ila rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Shadaqallahu. Jadi ayatnya pendek, Bu. Tidak panjang, tidak. Kalau kita hafal mungkin 2 hari hafal. Pendek lebih panjang, panjang lebih pendek. Jadi kalau kita terjemahkan ayat ini Bapak Ibu yang saya hormati, terjemahannya kira-kira begini. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat ini adalah kerja yang berat. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Mereka yang khusyuk itu adalah orang yang punya keyakinan di dalam sholatnya mereka bertemu dengan Tuhan. Dan disitulah mereka sampai kepada akhir perjalanan. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi yang beliau sampaikan kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, antamutu qabla maut. Jadi wahai Abu Bakar, matilah kamu sebelum mati. Kembalilah kamu kepada Tuhan sebelum dikembalikan. Nah, jadi dari terjemahan ayat ini Bapak, ini nampak benar nih kalau kaji ini kaji lama. Kaji orang tua-tua kita dulu. Kalau kaji orang-orang baru mungkin tidak itu Pak. Nah, ini kaji lama ini memang terkesan kaji balapik. Orang tua itu kaji balapik. Kaji tasawuf dia larinya ke dalam, tidak keluar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak-bapak di ujung sana sudah siap? Siap. Ibu siap ya? Jadi kata Nabi Muhammad, ad-dinu huwal aqlu, ladinu liman la aqlala. Agama itu adalah akal. Tidak adalah agama itu bagi diri seseorang kalau akalnya itu tidak digunakan untuk berpikir tentang agama. Nah, tapi tidak perlu mungkin kita segala-galanya baca berpikir dia itu. Kalau kita baca berpikir dia itu bagi ustaz galau kita nikah. Ustazah galau. Tapi setidak-tidaknya bagi seorang ustaz dia harus menggunakan akal pikirnya untuk mengkaji apa yang tertuang pada kitab Quran yang tadi satu di antaranya sudah saya katakan. Baik, kita mulai. Bapak Ibu saya hormati. Kalau cerita kita nak mencari makan minum, mencari bajuan dan rumah, mencapai cita-cita macam-macam, sebenarnya itu doanya cukuplah di sholat saja. Misalnya kita nak makan, nak minum, kemudian itu nak rumah, nak pakaian, nak kendaraan, biar dapat PT, biar dapat kerja, biar dapat rezeki banyak. Nah sebenarnya itu dengan doa sholat itu sudah cukup. Terutama sholat posisi duduk di antara dua sujud itu sudah cukup. Artinya apa? Bala jodoh rezeki maut itu sudah Allah tetapkan
Sebelum langit dan bumi ini ada. Sebelum dunia ini ada. Bahkan sebelum kita ada. Nah, termasuk pertemuan kita malam ini. Ibu-ibu jangan ngira Pak Abu pakai baju hitam ini karena dia hobi baju hitam malam ini. Tidak begitu. Kebetulan ibu baju hitam juga ya. Bapak baju hitam juga. Tidak begitu. Jadi seketika Allah menuliskan takdir kehidupan ini, hari ini, detik ini, jam ini, kita memang sudah dipertemukan dari dulu Ibu. Dari dulu Bapak. Tinggal Allah merealisasikan catatan itu, maka jadilah hari ini kita sedang. Makanya kita bersyukur kepada Allah, walaupun kita dalam kondisi duka, Allah pertemukan kita dalam kondisi yang baik. Dengan dalam kondisi yang hikmah. Nah itu dia. Baik, saya mulai. Jadi Allah berkata, meminta tolonglah kamu kepada Allah. Nah, perlu kita tanyakan, minta tolong kepada Allah ini dalam hal yang bagaimana? Apa dalam hal mencari pekerjaan? Apa dalam hal biar duit itu banyak? Atau apa? Nah, kalau masalah dunia ini, Bapak Ibu yang hormati, itu segalanya lah diatur oleh Allah dalam genggaman. Lah diatur oleh Allah dalam genggamannya. Bahkan saudari kita Elis Kusmiati ini, beliau meninggal pada usia 41 tahun beberapa hari yang lalu. Itu adalah efek daripada rezeki beliau sudah habis. Rezeki beliau sudah habis. Oleh karena itu tidak mungkin beliau bisa lanjut lagi, tidak mungkin. Karena begitu ketetapan Allah, jauh-jauh hari sebelum langit dan bumi dijadikan. Jadi semua ini sudah ada sebelum dia ada. Tinggal kita menunggu kapan Allah mengadakannya. Itulah yang sudah takdir. Jadi yang dimaksud minta tolong kepada Allah ini apa Pak Ustaz? Nah, yang dimaksud minta tolong kepada Allah ini adalah masalah akhirat, Pak. Masalah alam di balik alam kita ini. Kalau masalah dunia ini Allah yang pegang. Kalau Allah serahkan dengan kita, nah gawat. Makanya kalau ada kawan jual bakso maju, tiba-tiba kita nak jual bakso, belum tentu maju itu. Logikanya harus maju, harus sama-sama bakso. Tapi belum tentu maju. Kenapa? Karena Allah sudah mengatur. Sudah itu, orang yang sekolah, orang yang belajar, logikanya harus pintar. Tapi ternyata tidak semua pintar. Nah, yang lebih mudah lagi kita melihat permisalan adalah sepak bola dunia. Jadi semua kesebelasan sepak bola dunia itu latihan itu Pak. Latihan dalam mereka itu. Bukan dikit biaya yang dikeluarkan oleh negara mereka, oleh klub mereka dalam latihan persiapan Piala Dunia itu. Bukan sedikit. Tetapi yang anehnya, juaranya cuma 3 orang, 3 kelompok aja lah. 1, 2, 3. Dan tidak terjadi juara orang itu kecuali sudah ditetapkan oleh orang jadi juara. Makanya daya kerjanya luar biasa hebat. Jadi juga juara 2, juara 3. Saya lupa tahun berapa Pak. Dulu pernah terjadi pertarungan antara Prancis dan Italia. Nah waktu itu sudah kebobolan itu. Jadi si Italia ini udah menang duluan Pak. Hanya hitungan beberapa detik saja lagi. Sudah 1-0 kalau saya tidak salah. Hanya beberapa menit saja lagi, tiba-tiba kebobolan gawang. Padahal orang Italia, para pemain Italia sudah berbaris di lapangan itu sudah meloncat-loncat Pak, sudah pakai baju training, udah oke betul gitu. Tahu-tahu masuk. Maka jadilah angka itu 1 sama. Sampai akhir main. Dan akhirnya terjadilah adu penalti, ternyata yang menang Perancis Pak. Bukan Italia. Bayangkan betapa malunya pemain Italia yang sudah siap menerima Piala Dunia, yang sudah meloncat-loncat di pinggir lapangan. Hanya hitungan menit. Ternyata mereka kalah.
Kenapa mereka kalah? Bukan karena mereka tidak latihan. Memang begitu cara Allah mengatur. Nah ini kalau kita cerita tentang dunia. Namun kalau masalah akhirat, Bapak Ibu saya hormati, itu Allah serahkan dengan itu. Itu nak surga, nak neraka, terserah dengan itu. Nah oleh karena itu, Allah ingatkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kamu kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam hal saat kita kembali kepada Allah nanti. Jadi tidak kita kembali kepada Dia atau kita melenceng ke tempat lain. Nah, itu di situ baru kita minta tolong. Nah, oke ya Allah. Kami menyadari besok lusa, mungkin seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, beberapa tahun lagi, kami akan kembali kepada Engkau. Dan kami hendak meminta tolong kepada Engkau. Bagaimana caranya ya Allah? Bagaimana teorinya? Bagaimana tekniknya? Maka dijawab oleh Allah, Pak. Apa katanya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau kamu nak minta tolong itu dengan sabar dan sholat. Kalau kita tidak selamat berjalan menuju Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita tidak berpikir, kita kira sabar itu apa? Kita kira sholat itu apa? Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, sabar itu adalah satu di antara nama Allah yang banyak. As-sabru, sabar itu adalah satu daripada nama Allah yang banyak. Jadi Allah tidak nyata, melainkan Dia menyatakan keberadaannya kepada Dia yang dipuji serta Allah. Mulai masuk. Baru siapa Bu? Mulai masuk. Jadi timbul pertanyaan gitu, Pak Ustadz, kok bahasanya seperti itu? Nah kalau orang tasawuf itu kerja itulah cara dia ngomong kan. Jadi selama ini kan kalau kita ngomong, aku nak menyembah Allah, boleh. Tapi mengerti dulu apa itu sembah. Itu arti karena sembah itu sembahyang. Padahal sembahyang itu sholat. Kalau sembahnya apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Nah, apa menyembah? Rupanya Bapak Ibu yang saya hormati, menyembah itu artinya melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, mencontoh semua perbuatan yang diperintahnya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu dari Dia. Itu yang disebut menyembah. Timbul pertanyaan kita, kalau satu daripada pengertian menyembah itu mentaati semua perintahnya, cak mana caranya kita mentaati perintah Allah? Allah tidak bersuara, tidak berkata, tidak berupa, tidak berbentuk. Cak mana caranya itu? Nah, caranya adalah carilah orang yang dengan Allah atau wujud serta Allah. Tidak ada suara Allah mereka nyata pada beliau. Tidak nyata perkataan Allah mereka nyata pada beliau. Tidak nyata contoh perbuatan Allah mereka nyata pada beliau. Siapakah beliau itu? Nah itu yang kita cari, bukan Allah. Kalau Allah itu adalah nama zat yang maha agung. Kalau sudah nama kan tidak ada bentuknya. Sama kayak saya, Abu Fikri. Abu Fikri itu nama saya. Nama itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin bertemu dengan Abu Fikri, jangan cari namanya. Carilah orang yang bernama dengan nama Abu Fikri. Nah itu dia orangnya. Baju hitam, pendek, gendut pulau. Nah itu dia. Begitu juga dengan Allah tadi. Carilah yang dengan Allah. Atau carilah orang yang bernama dengan nama Allah. Siapakah dia? Nah mulailah kita masuk kepada sabda Nabi.
Apa kata Nabi? Setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia Quran terletak di awal surat. Tidak ada orang yang tahu rahasia ini kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah, Muhammad menjadi guru. Nah, mulai itu kan. Nah, kita ambil kitab Quran, kita buka lembarannya. Ternyata di awal daripada kitab Quran itu surat Al-Fatihah. Benar. Surat apa, Bu? Al-Fatihah. Apa terjemahannya, Bu? Al-Fatihah? Surat pembuka. Ya, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka apa? Pembuka rahasia. Rahasia apa? Nah itu. Jika terbuka rahasia Al-Fatihah yang 7 ayat, maka terbukalah rahasia Quran 30 juz. Terbuka rahasia Quran 30 juz, maka terbukalah rahasia diri kita. Terbuka rahasia diri kita, maka terbukalah rahasia diri Muhammad. Terbuka rahasia diri Muhammad, maka terbukalah rahasia Allah. Ternyata rahasia Allah dan semua ada pada kita. Artinya, kalau nak belajar tentang Tuhan, belajar tentang Muhammad, tidak usah jauh-jauh, ada cerita di sini. Nah itu. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat pertama Al-Fatihah. Nanti dia tunjukkan itu. Siapakah wujud serta Allah tadi? Siapakah dia dengan Allah tadi? Nanti nampak di situ. Ayat pertama apa bunyinya, Bu? Ayat pertama apa bunyinya? Ayat pertama apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lupa? Jadi ayat pertama itu Pak bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau maksud kita Pak, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ternyata di sini tuliskan yang dengan nama Allah. Nah, mulai masuk kita tuh. Yang dengan nama Allah, ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang, dia penyantunnya orang itu. Lalu siapakah orang itu? Nah, kita buka ayat kedua. Baru masuk. Apa itu tadi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ditunjukkan oleh Tuhan. Yang dengan nama Allah itu ciri-cirinya, dia pengasih, dia penyayang. Siapakah orang itu? Tengok ayat kedua. Alhamdulillah. Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Bergeser sedikit, Ahmad. Bergeser lagi, zahir dia seperti kita, bernama beliau dengan nama Muhammad. Itulah Pak, wujud serta Allah. Dialah yang dengan Allah. Jadi kalau kita nak dengar suara Allah, tidak akan dapat kecuali kita dapatkan daripada Muhammad. Nak mendengarkan kata Allah tidak akan dapat kecuali kita dapatkan pada Muhammad. Nak melihat contoh baik daripada Allah tidak akan dapat kecuali dia yang ada pada Muhammad. Makanya beliau itu pernah bersabda yang bunyinya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada contoh yang baik bagi kamu, tidak pada Allah. Pada Rasul. Kenapa pada Rasul? Karena Rasul itulah wujud serta Allah. Kami itu nak dengar suara Allah, kami nak dengar kata Allah dan dengar perintah larangan Allah, tidak akan dapat. Dia hanya ada pada Muhammad. Itulah yang dicatat oleh sahabat di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Setelah 2 tahun beliau wafat, dipindahkan ke suatu tempat, dibuatlah jusnya, nama suretnya, ayatnya. Di zaman Utsman bin Affan barulah dibukukan seperti yang dibaca oleh Qori itu tadi. Nah, Muhammad inilah sebenarnya yang kita cari itu, Pak. Tapi sayang 1000 kali sayang, kita ini tertipu dengan skenario. Malam ini saya buka rahasia Tuhan. Kenapa saya katakan? Kenapa saya buka rahasia Tuhan? Kalau tidak dibukakan tidak nampak jalan kita balik, Pak.
Saya bersyukurnya diletakkan di hari ketiga ini, biar lemak saja itu. Kalau hari pertama itu kan rami orang. Biar lemak itu balik kepada Allah, biar jelas jalan-jalan itu. Nah, jadi Muhammad inilah wujud serta Allah. Muhammad inilah dengan Allah. Jadi kalau anda dengar suara Allah, kata Allah, perintah Allah, dengarkan kepada Muhammad. Tertuang dalam kita. Itu yang sudah terbukti pada kita. Nah, jadi kembali kepada ayat pertama tadi. Kalau kita nak balik kepada Allah dan yakin kita kembali kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Caranya apa? Dengan sabar. Siapakah sabar itu? Sabar nama Allah. Wujudnya di mana? Ternyata wujudnya adalah Muhammad. Muhammad itu wujudnya. Si sabar itu Muhammad itu orang. Dalam sejarah ada yang mengatakan beliau itu tidak sabar. Mulai daripada dicaci orang, dihina orang, diludah orang, dilemparin kotoran, macam-macam dan sebagainya. Bahkan yang lebih hebat lagi sewaktu di Taif. Beliau di Mekah disakiti, beliau di Mekah dianiaya, istri telah meninggal, Siti Khadijah, paman yang lindungi Abu Thalib sudah meninggal, yang lain-lain sudah pun meninggalkan beliau. Akhirnya apa? Terlalu berani orang kafir Quraisy menekan beliau pada waktu itu. Nah, akhirnya beliau mencari suaka politik terus. Pergilah ke negeri Taif kalau ada orang yang tidak tolong dia. Tapi apa dikata? Sesampainya di Taif, belum lagi sempat duduk, orang tahu. Awak siapa? Saya Muhammad. Muhammad orang Mekah. Yuk, lempar ke batu. Nah, langsunglah para pemuda Nabi batu melempar. Yang ada anjing, dua anjing mengejar Nabi Muhammad. Sampai kepala beliau itu pecah-pecah. Berdarah sampai kita. Dihalang-halangi oleh anak angkat beliau, Zaid bin Ansar. Dan akhirnya beliau pun bisa lari, lolos daripada kejaran orang-orang Taif pada waktu itu. Nah, singkat cerita beliau sampai di sebuah kebun orang Nasrani. Jadi kata orang Nasrani, Pak, kenapa Pak? Saya dilempari orang itu dengan batu. Loh, kenapa? Ya, kira-kira begitu ceritanya Pak. Singkat cerita, Rasulullah dikasih anggur, dikasih makanan, dikasih minuman oleh orang Nasrani tadi. Akhirnya berceritalah Rasulullah dengan cerita sebenarnya. Apa kata Rasulullah? Masya Allah, inilah yang kami tunggu. Beliau inilah yang kami tunggu. Akhirnya beliau masuk Islam. Nah, seketika Zaid bin Harisah dengan orang Nasrani itu berada dalam rumah, datanglah malaikat gunung. Apa kata malaikat gunung? Hai Muhammad, kami ini malaikat tidak punya nafsu, tapi tengok kamu dianiaya, jadi kami marah. Kini tolong kamu tunjuk bukit mana, tunjuk ke saya. Saya angkat bukit itu setimpuk ke tubuh itu. Bayangkan Pak, saking keterlaluannya orang Taif, malaikat tidak punya nafsu pun jadi marah. Kata Nabi Muhammad, jangan. Saya pun diutus oleh Allah ke bumi ini bukan menghancurkan orang, bukan untuk membunuh orang, mematikan orang, tidak. Untuk memberikan petunjuk dan kebenaran kepada mereka, biar nanti mereka ini tahu jalan balik kepada Allah dengan selamat, gitu kan. Jadi jangan dilakukan itu. Kalau hari ini mereka tidak beriman kepada aku, mungkin karena mereka belum kenal siapa aku. Siapa tahu nanti anak-anaknya, siapa tadi cucu-cucunya. Sudahlah, jangan dianiaya mereka. Jangan dilempar mereka dengan bukit. Kasihan. Nah, itu sabarnya Pak. Kalau kita dianiaya orang, atau dia nolong, Pak, siapa melempar Pak? Siapa? Pak, tunjukin ke saya. Pas orang itu membalas, riang gitu. Ah, rasulnya kamu, itu kawan saya tuh. Nah, beda. Nah, terbuktilah Rasulullah si sabar. Jadi kalau kita minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada si sabar, kepada Muhammad. Nah, timbul pertanyaan, apakah bisa Muhammad ini menunjukkan jalan kita balik kepada Allah? Nah ini kan, pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu ini berpikir yang mengantarkan kita kepada Allah besok ini kalau kita jadi mati adalah beliau? Nah, untuk kita tahu, tengok surat Al-Imran ayat 31. Apa kata Nabi? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
kalau kamu sekalian ini mencintai Allah, kata Nabi, ikut saya. Supaya apa? Supaya kamu dikasihi, dicintai, disayangi, dan diampuni dosamu. Tanya dengan diri kita sekarang. Kita lah ikut Rasul kok belum? Pak, sudah ikut Rasul kok belum kita nih? Bu, belum. Bayangkan kalau belum ikut Rasul, kalau kita ikut Rasul, dicintai, dikasih, disayang, dan diampuni dosa. Tapi kalau tidak, ya sebaliknya. Tidak dicintai, tidak dikasihi, tidak disayangi, dan tidak diampuni dosa. Kalau tidak ikut Rasul. Sudah puasa. Nah, seketika saya tanyakan, Bapak Ibu sudah ikut Rasul kah? Jawabnya, insya Allah. Betul? Jawabnya sudah. Betul? Pertanyaannya, bagaimana cara ikut Rasul? Nah, ayo Bu, sama ikut Rasul kamu ini. Ayo, jangan. Itulah yang kita buka malam ini. Ya, jadi cerita kita malam ini jelas untuk kita. Kalau untuk agenda kita ini, ya beliau sudah berpulang. Sebentar lagi kita berdoa untuk beliau. Ini kajiannya untuk kita yang hidup. Untuk kita yang bakal berangkat besok, lusa, minggu lagi, bulan lagi, tahun lagi. Nah, cak mana mengikut Rasul? Jadi Bapak Ibu sekalian hormati, sewaktu ayat ini dikupas oleh orang-orang pintar. Orang pintar ini artinya orang sekolahan. Mereka pernah berpikir, kalau sahabat-sahabat itu baca ikut Rasul. Kalau kita tidak baca, karena Rasul sudah mati. Iya Bu? Iya Pak? Kata orang pintar. Tapi kalau kata orang yang belajar tapi tidak sekolah, itu para wali, muridnya tabi'in lagi, lain lagi ceritanya. Nah itulah mereka orang tasawuf tadi. Apa kata mereka? Yang mati itu, yang terkubur di Madinah itu badannya, itu fisiknya, itu jasadnya. Bukan Rasul itu Nabi katanya. Itu Nabi. Nah, kalau itu yang Rasul, tidak mungkin beliau ngajak itu ikut dia ke kuburan. Ngapain? Ternyata yang disebut dengan Rasul itu Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dia yang datang dari Allah, masuk ke dunia, masuk ke kandungan emaknya, ada tubuh, dia lahir. Jadi Rasul itu kalau bahasa kita adalah rohnya Muhammad itu. Tapi ingat, ini bahasa sederhana. Yang Rasul itu adalah rohnya Muhammad itu. Ini untuk mensederhanakan bahasa. Nah, itulah yang kita ikut. Kalau kami tidak ikut itu, macam mana kota? Nah, tak balik gitu. Karena kalau kamu mencintai Allah, mengasihi Allah, menyayangi Allah, ikut saya kata dia. Tidak ada orang lain yang tahu tentang Allah kecuali saya kata beliau. Nah akhirnya kita carilah data pada kitab Quran. Di manakah beliau ini hari ini berada? Dapatlah di surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilun fi hadzal balad. Nah ketemu dia. Aku bersumpah hai Muhammad dengan negeri ini bahwa engkau tetap ada di dalam negeri ini. Nah itu dia. Timbul pertanyaan, negeri yang mana? Sayang 1000 kali sayang, kalau Bapak Ibu tengok kitab tafsir, di situ ditulis kawan Mekah. Akibat tulisan tadi, orang tak baca kepikir lagi. Jangankan beliau, tubuhnya ada di Mekah. Akhirnya cerita ini ditutup. Mereka tutup cerita ini sama dengan mereka menutup jalan itu balik kepada Tuhan. Itulah Bapak kita ini banyak kata-kata Bapak. Nah rupanya negeri yang Allah maksudkan itu adalah negeri yang ada di luar seantero alam. Artinya pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat, negeri itu tidak tergoyangkan. Itulah negeri Bakkah. Di mana datanya? Di mana ceritanya? Tengok surat Ali Imran ayat 96-97. Jadi saya cerita ini tidak boleh ngarang-ngarang bahaya ibu.
Sesat kalau orang tua kalau saya marah-marah. Apa bunyi ayat tadi? Inna awala baiti li'alinasi lalazi bibakah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalu kana amina. Apa artinya Pak Ustaz? Nah, artinya apa? Sesungguhnya rumah yang pertama kali, ingat, rumah yang pertama kali. Kalau pertama kali berarti belum ada rumah sebelum rumah itu. Saya yang buatnya kata Allah, bukan tukang. Itulah rumah yang ada di negeri Makkah. Ini kita sudah mulai masuk. Mubarakah. Rumah itu diberkati. Tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada syaitan. Hudal lil alamin. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Sebenarnya bukan rumah itu Bapak Ibu yang saya hormati sebagai petunjuk. Bukan rumah itu, tapi orang yang dalam rumah itulah yang menjadi petunjuk bagi alam semesta. Petunjuk apa? Petunjuk jalan kita balik kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Nah, sebenarnya bukan rumah itu yang menjadi petunjuk, tapi orang yang dalam rumah itu. Siapa beliau? Buka surah As-Saff ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah. Dia itu Allah mengutus rasul. Rasul ini membawa petunjuk, rasul ini membawa agama. Ternyata agama dan petunjuk ada pada beliau, tidak pada Allah. Ini Allah yang ngomong. Rupanya dalam rumah itu adalah Muhammad, Bapak Ibu yang saya hormati. Muhammad bilang. Beliau duduk di atas tahta kerajaan Tuhan. Di dalam rumah itulah beliau sekarang menunggu kita. Dilanjutkan ayat berikutnya. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Di dalam rumah itu terdapat ayat. Nah itu. Ayat apa? Oh mungkin ayat Quran itu Pak Ustaz. Bukan. Seketika Nabi Muhammad berkata ayat, buku ini belum ada. Kitab Quran yang kita baca-baca itu belum ada. Maka seketika beliau berkata, zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Ada? Nah, sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Maka bingung sahabat. Ngaku bingung sahabat Pak Ustaz? Nabi ini kan tidak pernah bawa buku. Beliau tidak baca, tidak baca nulis. Bagaimana mungkin beliau membawa buku? Kok ngomong masalah buku? Akhirnya ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, ma huwal kitab? Ya Rasulullah, apa itu kitab? Dijawab oleh beliau, Alkitabul Quran. Nah, tambah bingung dia. Kitab itu adalah Quran. Artinya bacaan. Bagaimana mungkin beliau mengatakan itu bacaan sedangkan beliau tidak bisa baca? Akhirnya barulah ditodong oleh sahabat, ditanya langsung, ya Rasulullah, kami telah bingungnya. Ini kami tanya, kitab itu bukan, Quran itu apa? Nah, barulah dijawab oleh beliau. Ada jawabannya pada surat Al-Ankabut ayat 49. Apa bunyinya? Bal huwa ayatu bainatu fisudur. Alladzina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran, Quran itu ayat itu ada dalam dada kamu wahai sahabat-sahabatku. Rupanya ayat itu tadinya di Baitullah, pada waktu itu sudah ada dalam dada sahabat-sahabat. Dan sudah ada dalam dada kita masing-masing hari ini, Bapak Ibu saya hormati. Itulah roh, itulah diri kita sebenarnya diri. Disitulah tempat kita dulu. Makanya tadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Datang daripada Allah itulah Baitullah hakikatan. Itulah tempat kita. Dari situlah kita berasal. Nah, kesini pula kita balik nanti. Jangan salah kata Nabi. Nah, itu dia.
Nah, kemudian dilanjut lagi ayat tadi, fihi ayatu bainatu maqamat Ibrahim. Di antara ayat-ayat tadi ada makom Ibrahim. Nah, ternyata Allah dan Rasul sudah berkata Ibrahim. Padahal langit dan bumi belum dibuat. Siapakah Ibrahim ini? Ya Ibrahim itu Nabi Ibrahim, Pak Ustaz. Benar. Tapi waktu itu, nah kita cari lagi datanya pada surah Al-Baqarah 114-125. Ternyata bertemu di situ. Apa bunyinya? Wa izzibatala Ibrahim rabbuhu kalimati fa'atamahunna. Qala inni ja'aluka imam malinnas. Ingatlah, seketika kami memuji Ibrahim dengan beberapa kalimat, dia bisa menyelesaikannya. Akhirnya kami SK-kan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, mulai dari hari ini engkau aku jadikan sebagai imam bagi semua manusia. Rupanya Bapak Ibu saya hormati, di dalam rumah itu Ibrahim itu imam kita. Kanonnya terletak di depan. Kita siapa? Makmumnya Ibrahim. Nah, yang diadoi Ibrahim, yang kita adoi bersama Ibrahim, di depan Ibrahim itu siapa? Kalau dalam bahasa Arabnya kiblat. Siapa yang kita adoi? Ternyata yang dihadoi tadi adalah Muhammad. Muhammad itulah yang kita hadapi. Muhammad itulah kiblat. Muhammad itulah yang di perantara antara kita dengan Allah. Muhammad itulah yang ngajak kita kepada Allah. Kalau tidak kenal dengan Muhammad itu gawat itu Pak. Belit-belit nih Pak ceramahnya Pak. Memang belit-belit. Tapi harus disampaikan. Kalau disampaikan kelas, setidak-tidaknya jadi batu pikiran kita rumah kita Pak. Kalau untuk kelar malam ini tidak mungkin. Nah, begitulah kisah yang terjadi di dalam Baitullah itu. Muhammad sebagai kiblat, Ibrahim sebagai imam, kita sebagai makmum. Nah, waktu itu kiblat itu ngomong. Kiblat itu artinya Muhammad tadi ngomong. Nah, ceritanya ada pada surat Al-Araf 172. Nanti Bapak Ibu lihat kapal surat. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah seketika kami, kata Allah, mengeluarkan semua roh anak Adam, termasuk roh bapak, roh ibu, roh saya. Kami keluarkan semua roh. Artinya ayat tadi adalah ruh. Ruh itulah diri kita sendiri. Waktu itu dikeluarkan oleh Allah dan Rasul. Kami tanyakan kepada mereka, apa kata kiblat tadi? Alastu birabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka karena kita nengok kepada dia, kita dengarkan suaranya, kita berhadapan dengannya, maka kita menjawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami dan kami menyaksikan engkau. Nah, setelah kita mengatakan kata itu, langsunglah segala kita sujud kepada Allah, tapi yang tercogok adalah beliau. Itulah sujud pertama kali terjadi, Bapak. Bagaimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada berbuat kecuali Allah dan Dia-Nya. Tetapi yang aku tengok waktu itu, yang aku lihat waktu itu, yang aku dengar waktu itu, yang aku hadapi waktu itu bukan Allah. Kenapa bukan Allah? Karena Allah itu nama. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Lalu siapa yang aku lihat? Yang aku hadapi, yang aku dengar suaranya? Ternyata utusannya. Bernama dia dengan nama Muhammad. Itulah saya ceritakan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Itulah dia kiblat, itulah dia wasilah, itulah yang mengantarkan kita kepada Allah. Sudah, ini konsep. Ini konsep. Penutupnya adalah mandakalau kana amin. Siapa masuk ke dalam rumah ini, amanlah dia daripada neraka, amanlah dia pada gangguan setan, amanlah dia pada gangguan-gangguan dirinya sendiri. Maka kita harus masuk ke rumah itu. Itu caranya.
Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ala sekolahnya Rasulullah, rumah itu baik kami ingin lagi di mana? Di mana itu? Maka kata Nabi, dimudahkanlah agama ini dengan cara negeri Makkah tadi dijadikan Mekah di muka bumi. Mulai masuk kan? Baitullah tadi dijadikan Ka'bah di muka bumi. Di situ ada makam Ibrahim di depan Ka'bah di muka dunia. Ini ada juga makam Ibrahim. Selanjutnya apa? Baru kita dengarkan instruksi Allah. Nah, ini cara kita balik nanti. Apa instruksinya? Satu, wa min haitsu kharajta wa wali wajha satrul haram. Wa min haitsu ma kuntum wa wal wajha satra. Dari mana baik kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu. Mau di sini siapa? Tentu roh kita. Karena roh itu yang percaya mendengar, yang percaya melihat, yang percaya berpikir, bukan wajah tubuh. Kalau wajah tubuh payah. Lalu apa itu wajah roh? Wajah roh itu ingatan. Itu satu. Yang kedua, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini yang menuju pada Ka'bah. Itu yang kedua. Yang ketiga, fattakhizu min maqami Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagai makam Ibrahim, kamu sholat di sekitar itu. Camano itu maksudnya Pak Ustaz. Nah, maksudnya ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita, sewaktu kita sholat tidak boleh ke mano-mano, kecuali di tempat itu. Makanya Allah mengajarkan itu, Rasul mengajarkan itu, cara balik itu cek ini, kata beliau. Timbul pertanyaan, apa alasannya Allah dan Rasul mengajarkan seperti itu? Saya jelaskan. Roh kita ada di Baitullah. Masuk ke dunia, masuk ke kandungan mak kita, kebetulan casing kita lanang, maka lahirlah kita lanang. Ya kan? Roh tadi di Baitullah, masuk ke dunia, masuk ke kandungan mak kita, kebetulan casing kita tino, jadilah ibu kita tino. Nah, seketika bapak lahir, ibu lahir, apakah dia keselamatan di dunia? Tidak. Dia harus balik lagi ke tempat semula. Caranya, tadi. Kenapa Ka'bah tadi jadi pedoman? Karena di situ ada pintu gaib, pintu akhirat dan pintu dunia, pintu zahir, pintu batin. Namanya Babus Salam. Silakan bapak cek di muka. Dekat Ka'bah itu adalah Babus Salam. Dan satupun anak yang ibu kandung dari Baitullah masuk ke dunia pasti lewat Babus Salam, dibawa kepada ibu. Mestinya besok kalau tidak meninggal lagi pergi ke Babus Salam, masuk situ, balik ke Baitullah. Itulah cara mati yang dilakukan oleh Allah dan Rasul. Proses ini macam mana Pak Ustaz? Nah itulah sholat. Nah itu dia. Baru kita tahu sholat. Kemudian sholat inilah processing belajar cara mati. Akibat kita tidak tahu apa itu sholat, maka sholat kita abaikan, kita telantarkan. Bahkan kita ada yang tidak sholat, bahkan sudah sholat ternyata belum sholat juga ada kita cek. Apa itu Pak Ustaz? Nah itu dia. Fawailul lil musallin. Ada? Celakalah orang yang sholat. Masya Allah. Orang yang sholatnya celaka. Kenapa? Karena di dalam sholatnya dia lalai. Dia pergi ke bank, dia pergi ke toko, dia pergi ke pasar, dia ngitung arisan, dia ngitung duit, dia cari sawit macam-macam. Padahal roh tadi bukan sembarangan Bapak Ibu saya hormati. Waktu sholat itu ada 5. Setiap waktu itu datang, Allah memanggil kita melalui muazin. Tengok Al-Anfal ayat 20. Saya tidak berani mengatakan ini kalau tidak ada belakangnya. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasuluhu wa tu'lu anhu wa antum tasma'un. Hai orang beriman,
Hai orang yang pernah lihat Allah yang nyata Muhammad, hai orang yang yakin kepada Tuhannya, taatlah kepada Allah. Bisa? Jawab tidak bisa. Taatlah kepada Rasul. Bisa? Jawab tidak bisa. Karena kita belum pernah ketemu dengannya. Ada sebuah lagi katanya. Apa itu? Jangan kamu berpaling dari suara Allah dan Rasul sedangkan kamu mendengar. Nah, suara apa ini? Itulah suara azan. Jangan ada terdengar toa rusak, ada empek buah di mana-mana tuh. Nah, semestinya kita pahami ini suara Allah, suara Rasul memanggil roh kita. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah di dalam sholat. Metodenya cak tadi. Ini kalau kita yakin, kalau kita tidak matinya. Tapi kalau kita tidak yakin, tidak usah pakai metode ini. Ditayanganlah kita besok-besok. Nah, makanya kalau terdengar suara azan, yang tidur maka bangunlah. Ya, yang kerja maka stoplah. Yang main HP berhenti dulu main HP. Yang mengotak-ngotak stop mengotak. Mari ke kamar mandi, kita cuci badan kita berwudu, tukar baju, mari kita ke masjid. Kenapa? Ini yang manggil kita bos besar. Zat yang meniupkan roh dalam tubuh kita. Tanpa roh kita tidak ada apa-apa. Makanya saya katakan dulu, apa yang terjadi pada diri kita kalau roh itu sudah tidak ada lagi. Saya katakan, lebih mahallah ayam potong di pasar minggu ketimbang diri kita. Nah buktinya, saya buktikan. Ayam potong berapa sekilo? Hah? 38 atau 50.000. Yang tidak banyak untungnya. 50.000 sekilo, ibu minta sekon lagi sama bapak. Nambah ada duit. Berapa bu? 5.000 dan 10.000 banyaknya. Pak, saya minta sekilo pak, tapi lebih dah sekon. Iya bu, tapi 50.000. Bayangkan satu on baik ayam mati itu berapa? Tapi kalau cak Pak Abu nih udahlah gemuk, pendek, mungkin 200 kilo mungkin. Buncit lagi. Kalau rohnya tidak ada, enggak ibu ngambil badan saya gratis dosa bayar. Ambillah gratis dosa bayar. Ibu orang bukan ayam, ambillah. Aduh enggak ibu. Jangan kan ibu orang rumah saya udah enggak. Begitu hinanya kita setelah roh itu tidak ada. Ini membuktikan bahwa Allah itu benar. Dulu saya pernah punya analogi, punya percontohan. Ibu-ibu tidak kayak bapak dulu karena apa? Kenapa pakai ibu tidak kayak bapak? Karena yang ganteng. Betul? Karena ibu kanji. Kenapa ibu cinta dengan bapak? Pasti kamu ganteng kan? Nah, menurut saya bukan begitu. Ibu sama bapak sama no? Kan ibu cantik kan? Au. Padahal bukan karena itu. Cobalah pak, ibu ini cak bidadari, besar tinggi, licin putih cantiknya, tapi tidak ada rohnya, tidak apa-apa. Nih cantik, tidak ada rohnya, tidak ada. Nah maaf. Berarti ibu tidak ke bapak kemarin kan ada ganteng, kan ada rohnya. Bapak tidak ke ibu kan cantik, kan ada rohnya. Cuma rohnya ada, dan tidak bapak ke ibu. Beliau-beliaunya Pak, waktu masih muda gadis. Bang, ya, kenapa? Kita serius mati. Oh iya, serius mati deh, gitu deh. Iya, kalau abang mati, kamu mati juga. Yo, katanya. Nah, lah menikah, lah punya anak, masih ngomong itu juga. Nah, tahu kamu ya, papa di mama ini serius mati nih. Dia lapar terserah papa di mama. Pas papa meninggal, kata anak, Ma, kenapa nak? Cuman kalau papa itu kita diantar 3 malam dalam kamar. Lama begitu, biar mama tidur ke papa, jadi 3 malam. Woi, janganlah. Ngeri mama ngaku kayak hantu, nak. Tidak tidur semalam baik berdua baik takut. Tidak jadi tidur semalam, itulah cerita kita. Nah, begitu hinanya kita ini kalau roh sudah tidak ada lagi. Cak itu juga. Kenapa kita jadi presiden, menteri, apalagi gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan kita ini? Karena ada rohnya.
Dikatakan oleh Allah dan Rasul, sumasawahu wa nafahu fihi bi ruhi wa ja'ala al-musam'an wal absar wal afida qalila ma tashkur. Seketika, kata Allah ya, aku lihat kamu, casingmu sudah sempurna dalam kandungan makmu. Waktu itu aku tiupkan roh ke dalamnya. Itu usia kandungan 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 9 hari belum. 4 bulan 10 hari baru ditiupkan. Apa yang terjadi? Sumasawa wa nafahu fihi wa ja'ala sam'a wal absara wal afida. Seketika itu aku lihat sempurna, maka aku tiupkan roh ke dalamnya. Tadinya kamu lah punya telinga, belum baca dengar. Aku tiupkan roh, baca dengar kamu. Makanya ibu-ibu kalau dengan bapak-bapak, kalau udah 14-10 hari jangan banyak ribut. Atau jangan banyak ngomong yang aneh-aneh, tak anak tuh niru. Nah itu. Nah, waktu itu kamu belum punya mata, kamu sudah punya mata, belum baca nengok, aku tiupkan dulu, mata kamu baca nengok, tapi masih gelap terhadap perut. Waktu itu kamu sudah punya hati, belum punya rasa, aku tiap perut, kamu baca punya rasa. Setelah kamu lahir, ternyata dengan roh kamu bisa mendengar kata Allah, dengan roh kamu bisa melihat, dengan roh hatimu bisa merasa, dengan roh otakmu bisa berpikir, dengan pendengaran, penglihatan, perasaan, pemikiran kita bekerja. Dengan kerja dapat piti, dengan piti jadi orang kayo, dengan kayo jadi berpangkat, dengan pangkat jadi orang besar. Jadi orang besar. Kenapa? Karena Allah ikhlas. Nah, yang manggil kita tuh yang ikan roh tadi, kita cek-cek tak dengar. Ala kesombongnya kita. Padahal Allah mengatakan hayya 'alas shalah. Wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, cintaku, mari berhubungan dengan aku dalam sholat. Caranya seperti dikatakan Pak Abu Fikir malam itu. Untuk apa? Hayya 'alal falah. Untuk kemenangan kamu. Apa maksudnya? Cara mati kelas itulah. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Jangan lupa posisinya itu. Nah itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu saya hormati, kita ini banyak penyakit. Penyakit hati, benci, iri, dengki, dendam, marah, kesumat ada dalam kita. Itu musim. Kaget Pak? Tahu ya? Saya ulangi ya. Dalam dada kita ini, dalam hati kita ini ada penyakit. Penyakit ini tidak bisa kita sembuhkan Pak. Bapak pergi ke dokter tidak kepacak sembuh. Pergi ke dukun tidak pacak sembuh. Bapak nanya mau sendiri tidak pacak sembuh. Kenapa? Itu penyakit rohani. Roh ini yang ngurusnya Tuhan, bukan kita. Bukan dokter, bukan guru, bukan kiai, bukan ustaz. Makanya dikatakan yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbik wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kalau orang bertanya kepada Wahai Muhammad masalah ruh, perangai ruh, persoalan ruh, itu urusan Tuhan. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu nengok anak nakal, suami nakal misalnya atau istri nakal, kayak ustaz tuh cuma cerita baik. Nak menyelesaikan nakal tadi bukan ustaz, bukan kiai, Allah yang menyelesaikan itu. Caranya bertandanglah ke rumah Allah seperti yang saya ceritakan tadi. Ini Masjidil Haram, ini Ka'bah, ini Makam Ibrahim. Datanglah kita sholat di situ. Rumah badan boleh di rumah. Boleh di masjid ini, boleh di kantor, boleh di lapangan. Tapi ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita jangan kemana-mana kecuali ke situ. Mantap-mantaplah, itulah yang paling khusyuk. Maka dikatakan oleh Tuhan, innaha lakabiratun ilal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu sangat berat. Jadi token aja lah beratnya nih. Apalagi nengahin, apalagi melaksanakan. Jadi aku yang Tuhan itu. Kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Itulah orang yang bisa sholat jangan. Itu. Nah, setelah kita berhadapan dengan Ka'bah dalam ingatan kita, dalam perasaan kita, dalam kesadaran kita, jangan kemana-mana, bertahanlah kita. Bertahanlah. Kenapa sedemikian? Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, sewaktu kita menuju tempat itu, ada 3 yang menghambat kita. Bapak ibu pernah mendengar dulu kan? Seketika malaikat mencabut roh kita, maka datanglah iblis menggoda kita, mengganggu kita, sehingga menjadikan kita sesat. Itu bahasa simbol, itu bahasa kiat. Maksudnya begini,
Seketika kita nak menghadap Allah, sholat di tempat itu, apa yang terjadi? Ingatan kita mulai menghidupkan makanan, menghidupkan snack lah apa, kalau kita mancing lah telur koronggo atau apa, macam-macam. Itu iblis galau itu. Itu setan galau, itu jin galau, menghambat kita untuk datang kepada Allah. Jangan diikuti itu, berbahaya. Makanya dalam Isra wal Mi'raj, seketika Nabi Muhammad naik buruk, di kanan manggil Muhammad, 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 Nabi diam. Di kiri memanggil Muhammad, Muhammad, Nabi diam. Setelah sampai di tujuan, Jibril bertanya, "Hei Muhammad, kau tahu siapa yang manggil?" Tidak tahu. Nah, itulah dunia. Dia itu perempuan tua, semakin semakin cantik. Dia manggil-manggil kamu. Cocoklah kalau kamu tidak nengok kanan, tidak nengok kiri, mantap ke depan. Untunglah, ternyata Nabi Raja itu baik, itu masih cerita kiri, nengok kanan. Dalam sholat tidak sih. Nah itu. Nah, setelah kita sampai di tempat itu, kita mengambil sebagai modal, kita tegak di situ. Nah, di sini terjadi keajaiban. Apa keajaiban? Al-A'raf 43 menjelaskan, wa nazana ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtiha al-anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, disitulah aku cabut penyakit hati kalian itu. Ini janji Tuhan. Jadi kita pembenci, pendendam, pengiri, penghasut, macam-macam itu, disitulah Tuhan cabut, Pak. Dicabut, Pak. Setelah kita mampu sholat seperti tadi. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa. Yang jadi masalah adalah fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada. Dalam dada mereka itu penyakit, dalam hati mereka itu penyakit. Kalau tidak dicabut-cabut, dia melimbah-limbah. Apa yang terjadi? Wa zadahumullahu marada, akan menjadi penyakit tambahan. Di mana tambahannya? Di tubuh, Pak. Setelah penuh di hati, maka dia melimbah ke tubuh. Makanya kita sering sakit. Jantung lah, liver lah, darah tinggi lah, diabetes lah, macam-macam penyakit uroy itu kita. Kenapa? Semua itu bermula dari penyakit hati. Maka tawaran sholat tidak lain bukan untuk mengantar kita selamat dunia, penyakit hati dicabut, selamat akhirat, sehingga kita sampai mati, kita bisa balik ke tempat itu. Itu benar. Itu aja Pak, cara mana Pak? Lanjut. Ya Pak? Lanjut. Lanjut dikit lagi. Jadi dicabutlah penyakit hati itu Pak, dicabut. Nah, kalau dicabut apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Buku kita bersih, hati kita bersih, buku bersih. Nengok orang kaya kita senang. Nengok orang pintar kita senang. Nengok orang sukses kita senang. Nengok orang menderita kita sedih. Nengok orang jahat kita prihatin. Tidak ada kita nak marah Pak. Awas nah. Itu tuh suka maling, itu suka penipu, itu suka begitu. Kita marah Pak, tapi prihatin, kasihan kita dengan dia. Kenapa kita kasihan? Dalam dada kita daru, dalam dada mereka daru, dalam dada mereka daru. Artinya ruh itu saudara, sangat itu buruk. Cuman mereka terkuasai, terjajah oleh hawa nafsu setan yang ada pada tubuh mereka. Makanya kita tidak boleh membenci orang. Itu. Tidak boleh benci orang, apalagi berbeda agama kita benci dengan orang itu, berbeda aliran benci ke orang itu, berbeda pendapat benci ke orang itu. Padahal Allah memang sengaja menjadikan perbedaan itu biar kamu saling kenal mengenal, itu maksud aku, kata Allah. Kenapa kamu berlaku? Iya Pak, iya. Berbeda agama kita berlaku, berbeda aliran agama kita ribut, berbeda pendapat kita musuhan, nah kucing. Tidak itu kata Nabi. Tujuannya kamu berbeda itu supaya kamu saling kenal mengenal, isi mengisi. Nah kita tidak pintar seorang Pak. Oke lah kita pintar di bidang ceramah, di bidang mesin tidak baca. Pintar di bidang kantor, di bidang jalan tidak baca. Maka kita butuh orang lain. Nah disinilah butuh kestabilan itu dari agama ini. Makanya ceramah ini saya tutup dengan surat Al-Anfal ayat 35. Apa bunyinya? Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasbih fazuqu azaba bima kuntum takfur. Sholat mereka yang tidak di rumah itu, nah ini dia. Samo baik kayak siul. Suara elok, makrat bagus, tajwid bagus, senandung luar biasa, nangis galau orang kalau Pak Bukit jadi imam. Saking hebatnya.
Tapi Togo itu tidak tahu Pak Bukit ini ngajaknya kemana. Tahu Pak Bukit, Bismillahirrahmanirrahim, woi merdunya. Padahal saya sudah mancing palbai, kira-kira dapat ikan laku banyak. Saya pergi ke bank, ke ambil pitikan berapa lah. Itu yang saya pikirkan. Meleset ke Tuhan. Kalau kamu tidak di situ, sholat kamu tuh sama kayak bersio-sio saja, sama kayak bertepuk-tepuk tangan merah. Nah, aduh kalau ayat itu. Ujung-ujungnya apa? Fazukhu azab. Kau rasakan azab. Azab apa? Penyakit hati yang tidak dicabut. Akhirnya merembet ke badan. Akhirnya itu penyakitan. Awak kayu, pangkat tinggi, anak banyak, duit banyak, atau banyak, tapi makan cuma sayur bening, tak perlu pakai garam. Mobil banyak, pakai kursi roda. Keluarga banyak, dan tak nunggu gitu. Ini pembantu nunggu gitu. Bapak ingat, Bapak B.J. Habibie, itu beliau terbuka muka rahasia beliau. Pintar, siapa udah pintar. Duit banyak, tiap bulan masuk ratusan juta. Kayo rayo, seketika tidak meninggal dunia. Apa kata beliau? Seandainya Allah pilih saya, Habibie, kau tidak ilmu agama atau ilmu teknologi? Kalau saya tahu dari dulu, pasti saya pilih ilmu agama. Tidak saya pilih ilmu teknologi. Ternyata saat ini aku merindukan ajaran agama itu, tapi sudah terlanjur. Waktu sudah habis ngolah dunia, ngolah teknologi. Itu pengakuan beliau, Pak. Yang ngawani cuma kawan lamo dan pembantu. Mana anak-anaknya? Mana kawan-kawannya? Nah beda kalau kita ahli agama, kita ngerti. Itu saya sayangkan betul itu. Kan Habibie itu kan banyak duit ya Pak. Panggil kamu sebagai koordinator ya. Ya kenapa Pak? Setiap hari undang anak yatim, setiap hari undang ketua masyarakat, setiap hari ada acara biar saya rani, biar saya tenang juga. Kan rani rumah Pak. Ada anak yatimnya, ada pemuka masyarakatnya, ada pengajian. 7 hari itu buat jadwal, duit banyak. Tapi tidak terus Pak. Sepi. Cuma nggak ada ilmu agama, pacar kita. Nah ini satu contoh. Apalagi cak itu tidak Habibie. Pintar lagi tak, bila ada 20 sakit, aduh. Ampun Pak. Ya Bu ya. Siap Bu, belajar sholat yang baik. Serius. Hati-hati ya. Itu berat. Bukan saya menakuti Allah tadi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabirah. Minta tolong kamu kepada Allah, tapi melalui si sabar Muhammad tadi di dalam sholat. Sesungguhnya pekerjaan ini sangat berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Yang tahu teorinya, yang tahu tekniknya, yang sudah mapan dalam pelaksanaannya. Itulah mereka yang khusyuk. Kalau dalam buku banyak, khusyuk adalah ini, khusyuk adalah pada Quran dikitnya, itu di sini. Nah, itulah kelebihan kita belajar Quran ya, pelajaran buku. Itu aku Bapak Ibu yang saya hormati. Saya tidak percaya, baik saya, bapak-bapak, ibu-ibu, besok, lusa, dan kapan saja, kita harus keluar dari tubuh ini. Kita harus kembali kepada Allah. Caranya, sholat. Tidak ada kata lain, sholat. Karena itulah amanah Nabi terakhir kali. Seketika beliau nak kembali kepada Allah, apa katanya Aisyah? Wahai Aisyah, sampaikan kepada umatku, as-sholat. Sholat, jago sholat, jangan diabaikan. Saro kamu kalau sholat kamu jago. Satu, wanita. Kenapa? Wanita itu adalah ibu. Wanita itu adalah persoalan. Kalau tidak dijago, akan runtuh negara karena wanita. Dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, cukup ya? Nah, ya, yang penting amalannya tuh. Jadi begitulah Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ini harus berperan menyampaikan kisi-kisi sederhana juga ya. Pendalamannya sih ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Seandainya perlu kita diskusi ya kita diskusikan. Kalau tidak belajar sendiri sudah apa-apa. Itu saja Bapak Ibu saya hormati. Kita berdoa untuk ya, dikatakan Ayunda, dikatakan Adinda, itu Elis Kusmiati. Jadi beliau ini setelah keluar dari hatinya, keluar dari tubuhnya, keluar dari dunianya. Apakah beliau ini sudah sampai ke Allah atau belum, kita tidak tahu. Tidak tahu, siapa tahu dia belajar ilmu. Tapi kalau dia sudah tahu, inilah fungsi kita.
kita tolong memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya rami-rami. Dalam doa sholat itu kan ada kalimat, ya Allah ampunkan dosanya, maafkan kesalahannya, terimalah dia, letakkanlah dia pada posisi yang baik, lapangkanlah tempatnya, macam-macam ada galur di situ. Itu permintaan yang Allah Rasul ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan ikhlas kita, beliau akan diberikan kelapangan dan kemudahan. Setuju Pak? Setuju Bu? Cuma doa kita kena sering rokok. Allahumma ya Allah. Amin amin amin. Kata Allah, bagaimana kalau Bapak itu merokok sambil berdoa? Ya Pak ya, kita konsen, kita lupakan aktivitas kita. Semoga doa kita kok akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa berdoa tempatnya tempat tadi ya. Sudah dikasih tahu kan? Pak Ustaz, kami itu pelupo. Ya kita kuat-kuatkan lagi tadi ya. Ambillah ini Ka'bahnya, ini makam Ibrahimnya, kita merasa di posisi itu. Karena yang sholat itu adalah ingatan. Kalau tegak rukuk itu adalah sujud, itu namanya sembahyang. Jadi sholat itu memang ingatan, perasaan dan kesadaran. Ya, kita berdoa dengan kesadaran kita, dengan ingatan kita, dengan perasaan kita di tempat. Kita mulai saja. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila datin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wal baiti wa bil khususan akhwatana ismuha Elis Usmiati binti Enceng walakum kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Karim. Allahumma ya Allah, bihadzal laili hadarna bi hadratika. Aina hadarna bi hadratika bizabina katsira. Wa zalika fa'fil lana 'ala dzunubana. Fa'fil lana 'ala dzunubana. Fa'fil lana 'ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat, khususan akhwatana ismuha Elis Kusmiati binti Enceng. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa anha. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa anha. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa anha. Wa aqim nuzulaha wa qadalaha fil jannataka innaka ghafurur rahim ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wa fitan fil jasadi wa tanfa'il ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa awina fis sakaratil maut wal ma'afati ba'dal maut. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunia bala'i akhirah, azab dunia zabil akhirah, fitnati dunia zabil akhirah, ala nafsina wa ahlina wa ikhwanuna wal a'maluna wal maluna wal khususan akhwatana ismuha Elis Kusmiati binti Enceng. Rabbana fataqabbal minna sholatana wa siyamana wa taqassu'ana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, tausiah yang bisa saya sampaikan. Banyak terdapat kekurangan di sana sini, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya tutup acara ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.